lagi di channel Spacingers dan masih bersama Nixia. Di video kali ini, Nixia bakal ngerakit PC nih. Nah, kalau misalnya kalian sering lihat di channel Spacingers ada build PC yang versi budget, kali ini Nixia bakal build PC yang versi high-end-nya. Dan untuk komponennya di sini Nixia bakal menggunakan motherboard dari Gigabyte, yaitu Gigabyte Z490 Aorus Master, dan untuk graphic cardnya menggunakan Gigabyte RTX 2080 Super. Dan untuk motherboardnya sendiri ini adalah model atau versi terbaru dari Gigabyte, yaitu yang sudah support prosesor Intel generasi ke-10. So, sebelum kita bakal tes benchmark dan performanya segala macam, pastinya Nixia bakal rakit dulu PC-nya. Yaudah yuk, kita langsung aja, let's get started. Untuk tampilan BIOS awal, kamu akan langsung melihat tampilan Easy Mode dari mainboard ini, di mana terdapat informasi tentang spesifikasi yang kita pakai, dan di bagian ini juga ada informasi tentang frekuensi, temperatur, dan juga voltase. Informasi tentang SSD juga dipisahkan di sini agar lebih mudah dilihat. Pada bagian kanan bawah terdapat Advanced Mode, Smart Fan 5, dan juga ada Q-Flash. Ini adalah tampilan untuk Advanced Mode. Tampilan pertama yang kamu temukan adalah Favorites, di mana terdapat semua fitur yang paling sering digunakan. Dan selanjutnya di menu Trigger, terdapat semua fitur yang kamu butuhkan untuk memaksimalkan mainboard ini. Mulai dari CPU clock ratio, ring ratio, AVX offset, XMP, memory multiplier, hingga DDR4 8400, Advanced Memory Settings, VCore, DRAM Voltage, hingga VRM Settings untuk mengatur load line calibration. Untuk suhu dari mainboard ini tergolong rendah karena seri Aorus Master ini bisa dibilang salah satu seri tertinggi dari Gigabyte selain Aorus Extreme. Dalam kondisi idle, prosesor bisa berada pada suhu average-nya di 31 derajat Celcius. Sedangkan VRM-nya berada pada suhu refresh 37 derajat Celcius. Rasanya nggak puas kalau cuma mengukur dari kondisi idle-nya aja nih. Di sini Nixia juga tes running Cinebench R15 dan R20 yang di looping selama 10 kali. Untuk di R15, prosesor paling maksimum berada di 95 derajat Celcius dan VRM maksimum berada di 47 derajat Celcius. Lalu di R20, prosesor paling maksimum berada di 100 derajat Celcius, VRM maksimum berada di 48 derajat Celcius. Skor yang didapat pada R15 paling tinggi ada di angka 2624,
216 CB, dan 221 fps. Skor yang didapat pada R20 paling tinggi ada di angka 6333 dan 518 untuk poin single core-nya. Lanjut ke benchmark sintetis. Di sini Nixia menggunakan 3D Mark dan skor yang didapatkan adalah pada Time Spy mendapatkan skor 11.826 dan Fire Strike 23.199. Oh ya, nggak lupa juga nih Nixia tes untuk main game sedikit, dan ini hasilnya. Yang terakhir, Nixia mencoba RAM lain untuk di overclock. Pertama ada Adata Spectrix D50 3200 MHz dan kedua ada Adata Spectrix D60G 3200 MHz. Overclock yang Nixia lakukan tidak terlalu banyak, hanya menaikkan frekuensi memori ini untuk dapat berjalan di atas spek standarnya. Spectrix D50 mendapatkan speed 3600 MHz di CL22 dan Spectrix D60G mendapatkan speed 3900 MHz di CL22. Kedua memori ini juga sudah melalui validasi 8 memtest dengan lebih 20% coverage. Oke guys, tadi kita udah lihat sendiri gimana hasil dari performanya PC yang satu ini. Nah, gimana sih kalau menurut kalian PC yang Nixia build ini? Kalau menurut Nixia sendiri sih ya, PC ini lebih ke performance oriented, dimana dia lebih mementingkan performanya dibandingkan estetika atau desain dari bagian luarnya. Dan kalau misalnya kalian terinspirasi untuk build PC yang seperti ini, mungkin kalian bisa menambahkan atau mengganti casingnya dengan yang lebih wah lagi, yang lebih keren lagi dari tampilan luarnya. Dan juga bisa menambahkan mungkin cable sleeve, fan RGB, atau LED strip. Terserah kalian deh pokoknya, yang penting misalnya estetikanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke guys, sekian video build PC kali ini yang menggunakan motherboard Gigabyte Z490 Aorus Master dan juga menggunakan VGA Gigabyte RTX 2080 Super-nya. See you on next video, bye-bye. Kita build PC yang gue nggak fokus. Boleh tulis di kolom. Nah, kita juga punya giveaway buat kalian, yaitu ada 2 buah mousepad keren dari Aorus untuk 2 orang pemenang. Jadi buat kalian yang mau tahu cara buat ikutannya, langsung aja cek description box di bawah dan good luck.